wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari dengan NIM 12620420222. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penemu konsep dasar matematika. Sebelumnya saya telah membahas tentang sejarah penemuan matematika. Lalu sekarang yang saya bahas adalah siapa sih penemu konsep dasar dari matematika. Di sini ada 10 tokoh yang memprakarsai adanya atau menemukan konsep dari matematika tersebut. Yang pertama kita bahas adalah René Descartes. René Descartes lahir di Tours, Prancis. René Descartes dikenal sebagai ahli filsafat modern besar yang pertama. Dia juga penemu biologi modern, ahli fisika, dan matematikawan. Karya matematikanya yang berpengaruh sampai saat ini adalah La Geometrie yang terbit pada tahun 1637. Bersama dengan Pierre Fermat, dia diberi pujian dengan gabungan tersebut yang dimuat pada bukunya yang kita sebut dengan geometri analitik atau geometri ordinate, yang pengembangan lengkap kalkulus tidak mungkin tercapai tanpanya. Lalu yang kedua adalah Sir Isaac Newton. Mungkin kita hanya mengenal Sir Isaac Newton ada pada buku sains atau buku ilmu pengetahuan alam. Namun di sini Sir Isaac Newton adalah salah satu dari penemu konsep dasar matematika. Beliau lahir di Wolverhampton by Coulter Ward, Lincolnshire pada tanggal 4 Januari 1643 dan meninggal pada 31 Maret 1727 pada umur 84 tahun. Sir Isaac Newton adalah seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf alam, kimiawan, dan teolog yang berasal dari Inggris. Beliau adalah penganut heliosentris dan dapat dikatakan sebagai bapak ilmu fisika klasik. Bukunya yang terkenal berjudul Filosofi Naturalis Principia Mathematica yang terbit pada tahun 1687. Dia adalah penemu hukum gravitasi dan 3 hukum gerak. Dalam bidang matematika pula, Newton mengembangkan kalkulus diferensial dan kalkulus integral. Dia juga menjabarkan teori binomial, mengembangkan metode Newton, dan berkontribusi terhadap kajian deret pangkat. Lalu yang ketiga adalah Gottfried Wilhelm Leibniz atau yang biasa dikenal sebagai Leibniz. Dia lahir di Leipzig, Sachsen pada tahun 1646. Dia pintar, terbukti pada usia ke-12 tahun ia telah mengembangkan beberapa hipotesa logika yang menjadi bahasa simbol matematika. Antara Newton dan Leibniz menggunakan notasi matematika yang berbeda. Bisa disebut jika Leibniz adalah pencipta lambang-lambang matematika besar sampai sekarang, yang mungkin digunakan kita sampai sekarang. Beberapa yang terkenal darinya adalah nama-nama kalkulus diferensial dan kalkulus integral, lambang-lambang baku dx per dy, dan f untuk turunan dari integral. Yang keempat adalah Karl Weierstrass. Karl Weierstrass mengembangkan teori lengkap tentang fungsi deret dan menyusun legitimasi operasi-operasi yang sedemikian sehingga pengintegralan dan pendiferensial suku demi suku. Dia lulus ujian negara sebagai guru dan untuk selama 15 tahun mengajar subjek-subjek seperti mengarang dan olahraga senam. Sementara dia hanya mempelajari matematika pada malam hari. Weierstrass adalah seorang pemikir metodis yang cermat. Ia bersikeras pada ketepatan yang lengkap di semua matematika dan menetapkan pembakuan yang diakui dan ditiru sampai hari ini. Selanjutnya adalah Maria Gaetana Agnesi. Jarang kan kita ketemui bahwa orang penemu itu perempuan, namun Maria ini berbeda. Dia adalah seorang anak yang luar biasa kepandaiannya. Ia menguasai bahasa Latin, Yunani, Yahudi, dan beberapa bahasa modern pada usia 9 tahun. Lalu pada usia 20 tahun, ia memulai karyanya yang terpenting, yaitu sebuah buku ajar kalkulus. Namanya menguasai suatu tempat dalam kepustakaan matematika melalui satu sumbangan kecil Maria, yaitu pembahasannya tentang kurva yang kemudian dikenal sebagai versiera yang berasal dari bahasa Latin vertere yang artinya membalik. Adalah Josiah Willard Gibbs. Dia lahir di New Haven, Connecticut, dan seorang wisudawan dari Yale dan belajar di Paris, Berlin, dan Hamburg. Dia ditawari gelar kemahaguruan dalam fisika matematis di Yale.
Gibbs lebih terkenal dengan karyanya dalam menerapkan termodinamika dalam ilmu kimia. Namun dalam bidang matematika yang dimulai pada sekitar tahun 1880, dia mengembangkan perlambangan dan aljabar vektor-vektor. Pada tahun 1901, perlakuan penuh gagasan-gagasannya disajikan oleh salah satu seorang mahasiswanya, yaitu E.B. Wilson, dalam sebuah buku yang berpengaruh yang berjudul Vektor Analisis. Lalu selanjutnya adalah Friedrich Wilhelm Riemann. Dia tinggal di Göttingen untuk mengajar. Hidupnya singkat, hanya 39 tahun karena ia mengidap penyakit TBC. Jadi dia tidak punya waktu untuk menghasilkan banyak karya matematika. Akan tetapi karya-karyanya itu mengagumkan untuk kualitas dan kedalamannya. Makalah-makalah matematikanya menetapkan arah baru dalam teori fungsi kompleks, sehingga memprakarsai studi terdalam dari apa yang sekarang ini disebut sebagai topologi. Dalam geometri, dia memulai perkembangan yang memuncak 50 tahun kemudian dalam teori relativitas Einstein. Salah satu karya kalkulusnya adalah definisi modern tentang integral tertentu yang kita sebut saat ini sebagai integral Riemann. Selanjutnya adalah Leonhard Euler. Euler lahir pada tanggal 15 April 1707 di Basel, Stuttgart. Dia dikenal dengan hasil karyanya yang berupa kurva tertutup untuk menggambarkan pemikiran silogisme yang diterbitkan pada tahun 1768. Leonhard Euler menyumbangkan tulisannya setara dengan 75 buku tentang matematika, dan selama 21 tahun ia telah menulis sekitar 38 makalah. Euler adalah tokoh dominan dari matematika abad ke-18 dan seorang pengarang matematika yang paling subur sepanjang masa. Sumbangannya pada kalkulus fungsi-fungsi transenden yaitu memperkenalkan E sebagai bilangan dasar untuk logaritma asli, memperlihatkan bahwa E dan E kuadrat adalah rasional dan menemukan hubungan dari E pangkat IN sama dengan negatif 1. Selain dalam bidang fisika, ia membuat lompatan besar pada geometri analitik dan trigonometri, kalkulus, dan teori bilangan. Ia memperkenalkan fungsi beta dan fungsi gamma pada tahun 1729 serta faktor integrasi untuk persamaan diferensial. Yang kesembilan adalah Johann Bernoulli. Johann dan saudaranya adalah perintis yang terpenting dari kalkulus. Keluarga Bernoulli menangani semua jenis masalah dasar dalam kalkulus, termasuk titik-titik balik, panjang kurva-kurva, deretan hingga, dan teknik-teknik perintegralan. Johann menulis buku ajar kalkulus yang pertama pada tahun 1691 dan 1992. Tetapi bagian tentang kalkulus integral tidak diterbitkan pada sampai tahun 1924. Lalu yang terakhir atau yang ke-10 adalah Augustin Louis Cauchy, atau yang mungkin kita kenal dengan Cauchy. Dia lahir di Paris dan dididik di École Polytechnique. Karena kesehatannya yang buruk, dia dinasihatkan untuk memusatkan pikirannya pada matematika. Sumbangan-sumbangan matematisnya cemerlang dan mengejutkan dalam jumlahnya, sehingga Akademi Paris memilih untuk membatasi ukuran makalahnya dalam majalah ilmiah untuk mengatasi keluaran dari Cauchy. Yang paling berpengaruh hingga sekarang adalah pemikirannya tentang pemberian dasar kalkulus pada konsep limit. Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada kurang dalam penjelasan, saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.